Hello, welcome back to my YouTube channel Ermiza Ministry. Hari ini kita akan membuat pembacaan di dalam buku Desire of Ages hari yang ke-60. So, macam biasa sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan pada saat ini kami mempunyai kesempatan untuk membaca firman Engkau Tuhan. Biar Engkau terus menyertai kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca Desire of Ages nomor 171 hingga 173. Nikodemus telah datang kepada Tuhan dengan maksud hendak mengadakan tukar fikiran dengan dia. Akan tetapi Yesus memaparkan asas-asas dasar kebenaran itu. Ia mengatakan kepada Nikodemus yang engkau perlukan bukannya pengetahuan secara teori, melainkan pembaharuan secara rohani. Engkau tidak perlu memuaskan rasa ingin tahu, melainkan mendapat hati yang baru. Engkau mesti mendapat hidup yang baru dari atas sebelum engkau dapat menghargai perkara-perkara syurga. Sebelum perubahan ini terjadi dan menjadikan segala sesuatu baru, maka tidak akan bermanfaat bagimu memperbincangkan dengan aku tentang kekuasaanku atau pekerjaanku. Nikodemus telah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis tentang pertobatan dan baptisan, dan mengalihkan perhatian orang banyak kepada dia yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Ia sendiri telah merasa bahwa kerohanian di kalangan orang Yahudi sangat kurang, bahwa mereka sangat dikuasai oleh kefanatikan agama dan cita-cita duniawi. Ia telah lama mengharapkan sesuatu keadaan yang lebih baik dari segala sesuatu pada kedatangan Mesias itu. Namun, perkabaran yang tajam dari Yohanes Pembaptis itu telah gagal untuk meyakinkan dia dari dosa. Ia adalah seorang Farisi yang keras dan membanggakan segala kebajikannya. Ia sangat dihormati orang atas kedermawaan dan kemurahannya dalam menyokong upacara bait suci, dan ia merasa pasti akan keridaan Allah. Ia sangat terperanjat ketika memikirkan tentang suatu kerajaan yang terlalu suci untuk dilihatnya dalam keadaannya pada saat itu. Gaya bahasa tentang kelahiran baru yang telah digunakan oleh Yesus sekali-kali bukannya asing bagi Nikodemus. Orang-orang yang bertobat dari kekafiran dan menerima agama bangsa Israel sering diumpamakan dengan anak-anak baru lahir. Sebab itu, sudah tentu ia mengetahui bahwa ucapan Kristus itu tidak seharusnya diartikan secara harfiah. Akan tetapi, berkat kelahirannya sebagai seorang Israel, ia menganggap dirinya pasti akan mendapat suatu tempat dalam kerajaan Allah. Ia merasa bahwa ia tidak memerlukan perubahan lagi. Itulah sebabnya ia terkejut mendengar ucapan juru selamat itu. Ia merasa kurang senang karena diucapkan langsung mengenai dirinya. Kesombongan Farisi bergumul melawan kerinduan yang jujur di pihak si pencari kebenaran. Ia merasa heran karena Kristus berbicara kepadanya seperti itu dengan tidak menghormati kedudukannya sebagai penghulu Israel. Karena terkejut dari ketenangannya, ia menjawab kepada Kristus dengan upacara yang penuh dengan ejekan. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Sama halnya dengan banyak orang lain apabila kebenaran yang tegas dijelaskan pada angan-angan hati, ia menyatakan fakta bahwa manusia biasa tidak mau menerima perkara-perkara roh Allah. Di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyambut perkara-perkara rohani, sebab perkara-perkara rohani hanya dapat difahami secara rohani. So, akan tetapi juru selamat tidak menghadapi perdebatan dengan pendebatan. Sambil mengangkat tangannya dengan keagungan yang penuh hikmat dan tenang, ditekankannya kebenaran itu sedalam-dalamnya dengan jaminan yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus mengetahui bahwa yang dimaksudkan Kristus ialah baptisan air dan pembaharuan hati oleh roh Allah. Ia sudah yakin bahwa ia sedang berada di hadirat dia yang telah dinubuatkan oleh oleh Yohanes Pembaptis itu.
Yesus melanjutkan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Secara alamiah, hati itu jahat, dan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayub 14 ayat 4. Tiada penemuan manusia yang dapat menemukan sesuatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Roma 8 ayat 7 dan Matius 15 ayat 19. Pancaran hati itu wajib dibersihkan sebelum alirannya dapat menjadi bersih. Oleh orang yang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah, berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekadar suatu agama resmi, sesuatu rupa peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan sesuatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Nikodemus masih bingung, lalu Yesus menggunakan angin untuk melukiskan maksudnya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon, menggersak dedaunan dan bunga-bungaan, namun angin itu tidak kelihatan dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada hal yang dapat menjelaskan lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh menjadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak nampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati, sedikit demi sedikit, dengan tidak disadari oleh si penerima. Kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Oleh banyak orang hal ini disebut pertobatan secara tiba-tiba. Tetapi hal ini adalah hasil bujukan yang lama oleh Roh Allah. Sesuatu proses yang penuh kesabaran dan meliputi waktu yang lama. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, ditimbulkannya akibat-akibat yang tampak dan terasa. Demikianlah pekerjaan roh itu di dalam jiwa akan menyatakan dirinya sendiri dalam setiap laku orang yang telah merasakan kuasanya yang menyelamatkan itu. Apabila Roh Allah sudah memiliki hati, maka kehidupan pun diubahkannya. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh, segala perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah memantulkan cahaya surga. Tidak seorang pun yang melihat tangan yang mengangkat beban itu, atau melihat cahaya yang turun dari istana yang di surga. Berkat itu datang apabila oleh iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu kuasa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu pun menciptakan satu makhluk baru menurut peta Allah. Adalah mustahil bagi fikiran yang fana ini memahami pekerjaan penebusan. Rahasianya melampaui pengetahuan manusia, namun ia yang melalui kematian kepada kehidupan menyadari bahwa itulah sesuatu kesungguhan ilahi. Permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini oleh pengalaman pribadi. Hasil-hasilnya mencapai sampai ke zaman yang kekal. Sedang Yesus berbicara, seberkas sinar kebenaran menembusi pikiran penghulu itu. Pengaruh yang menghaluskan dan menaklukkan dari Roh Kudus mendatangkan kesan ke dalam hatinya. Namun, ia belum mengerti betul ucapan juru selamat itu. Ia tidak begitu tertarik oleh pentingnya kelahiran baru kepada setiap orang. Kelahiran baru setiap oleh cara pelaksanaannya. Berkatalah ia dengan heran, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Tanya Yesus.
Tentu saja seorang yang dipercayakan untuk memberikan pengajaran keagamaan kepada masyarakat luas tidaklah patut tidak mengetahui akan kebenaran yang begitu penting. Ucapannya itu memberikan pelajaran bahwa gantinya merasa tidak senang akan ucapan-ucapan kebenaran yang tegas. Nikodemus seharusnya beroleh pandangan yang rendah hati akan dirinya karena ia kurang mengetahui akan perkara rohani itu. Namun Kristus berbicara dengan keagungan yang penuh hikmat dan baik pandangan maupun nada suaranya mengungkapkan kasih yang sungguh-sungguh sehingga Nikodemus tidak sakit hati ketika ia mengetahui keadaannya yang hina itu. Akan tetapi, tatkala Yesus menjelaskan bahwa pekerjaannya di dunia ini adalah untuk mendirikan kerajaan rohani gantinya kerajaan duniawi, pendengarnya itu merasa susah. Melihat ini, Yesus menambahkan, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Jikalau Nikodemus tidak dapat menerima pengajaran Kristus itu yang melukiskan pekerjaan rahmat di dalam hati, bagaimana ia dapat mengerti sifat kerajaan semawinya yang mulia itu tanpa mengerti sifat pekerjaan Kristus di dunia ini? Maka tidak akan dapatlah ia mengerti pekerjaannya di dalam surga. Orang Yahudi yang telah diusir Yesus dari bait suci mengaku sebagai anak-anak Ibrahim, tetapi mereka itu lari dari hadirat juru selamat karena mereka tidak tahan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Dia. Dengan demikian, mereka membuktikan bahwa mereka tidak dilayakkan oleh rahmat Allah untuk mengambil bahagian dalam upacara-upacara bait suci yang kudus itu. Mereka rajin memelihara kesucian secara lahir sahaja, tetapi mereka melalaikan kesucian hati. Meskipun mereka menurut hukum itu secara harfiah, namun mereka senantiasa melanggar jiwa hukum itu. Keperluan mereka yang besar yaitu justru perubahan yang sedang dijelaskan Kristus kepada Nikodemus. Kelahiran akhlak yang baru, pembersihan dari dosa, dan pembaharuan pengetahuan dan kesucian. So, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini mengenai perbualan di antara Nikodemus dengan Yesus kan. So ya, mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakwa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam pembacaan ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan segala sesuatu yang sudah kami bacakan sebenarnya tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, terima kasih karena menyertai kami, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So terima kasih dan Tuhan memberkati, bye.